Pada 22 September tahun 1980, dunia menyaksikan salah satu perang terpanjang dan paling mematikan di abad ke-20. Perang Iran-Irak. 8 tahun penuh darah, tanpa ada pemenang sejati. Saddam Hussein, Presiden Irak, melihat Iran tengah rapuh setelah revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Saddam pun membatalkan perjanjian Algier 1975 dan berambisi menguasai penuh sungai Syar al-Arab, sebuah jalur minyak yang sangat vital. Ia juga takut jika revolusi Syiah di Iran akan menyebar ke mayoritas Syiah di Irak, serta ingin merebut provinsi Khuzestan yang kaya akan minyak. Pada 22 September tahun 1980, Irak melancarkan invasi besar-besaran dengan serangan udara dan darat. Awalnya, pasukan Irak maju dengan pesat, berhasil merebut kota Horamsyah. Namun, Iran membalas dengan perlawanan yang sangat gigih, termasuk taktik serangan gelombang manusia yang melibatkan para relawan Basij. Pada Juni tahun 1982, Iran berhasil mengusir semua pasukan Irak dari wilayahnya dan bahkan melancarkan invasi balasan ke Irak. Perang pun berubah menjadi pertempuran parit yang buntu, mirip seperti yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Puncaknya terjadi pada 16 Maret tahun 1988, saat serangan kimia di kota Halabja menewaskan sekitar 5.000 warga sipil Kurdi hanya dalam hitungan jam, dan melukai lebih dari 10.000 lainnya. Ini adalah bagian dari kampanye Anfal yang membunuh antara 50.000 hingga 180.000 warga Kurdi. Total korban jiwa dalam perang ini diperkirakan mencapai 500.000 orang, dengan Iran menderita kerugian lebih besar. Jika dihitung dengan korban luka dan sipil, totalnya mencapai 1 hingga 2 juta jiwa. Ada juga perang tanker di Teluk Persia dan perang kota di mana kedua negara saling menghujani rudal ke ibu kota masing-masing, Teheran dan Baghdad. Pada tahun 1988, Irak mulai membalikan keadaan dengan bantuan senjata dari negara-negara Barat dan Soviet, merebut kembali wilayahnya. Iran sudah kehabisan tenaga. Pada 20 Juli tahun 1988, Khomeini akhirnya menerima resolusi PBB ke-598. Gencatan senjata pun resmi berlaku pada 20 Agustus tahun 1988. Hasilnya, tidak ada pemenang. Perbatasan kembali seperti sebelum perang. Kerugian ekonomi mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS. Irak bangkrut total, yang mendorong Saddam untuk menginvasi Kuwait pada tahun ke-1990. Sementara itu, Iran mengalami trauma mendalam hingga hari ini, dengan ribuan veteran masih menderita sakit akibat paparan gas kimia. Perang ini menjadi bukti nyata bahwa ambisi kekuasaan hanya melahirkan penderitaan yang tak berujung. Ingatlah Halabja, ingatlah 1 juta nyawa yang hilang sia-sia.